Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Sofira Amatullah. Inilah Breaking News. Berita terkini, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jember yang memiliki kendala saat melakukan pembelajaran online. Dapat kita ketahui bahwa pembelajaran online sendiri dimulai pada saat wabah COVID-19 ini muncul, yang menyebabkan seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran, baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan, mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus corona. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Seluruh pimpinan perguruan tinggi di setiap daerah yang terdampak diminta untuk menghentikan aktivitas kegiatan akademik seperti perkuliahan secara tatap muka. Salah satunya yaitu di Universitas Negeri Jember, di mana daerah sekitar universitas tersebut bisa dikatakan daerah yang terdampak cukup parah. Sebagai tindak lanjut surat edaran tersebut, seluruh perguruan tinggi juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan tentang proses pembelajaran secara daring bagi mahasiswa. Berikut penjelasan dari salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jember mengenai keadaannya atau kendala yang dialami saat melakukan pembelajaran online. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Nurjalisawati dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Baik, Saudari Rachel, menurut Anda, bagaimana sih mekanisme sistem pembelajaran daring dan kendala apa yang Anda hadapi? Terlebih lagi kan Anda adalah mahasiswa baru yang tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurut saya mengenai mekanisme sistem pembelajaran secara daring yang dilakukan saat ini yaitu kurang efektif ya kalau dikatakan efektif atau tidaknya, karena seperti yang kita tahu saat ini marak sedang mewabahnya virus corona atau pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semua aktivitas harus dilakukan secara daring, baik itu kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang lainnya. Nah, meskipun dalam kegiatan yang dilakukan secara online ini, kegiatan belajar mengajar juga harus tetap terlaksana. Nah, contohnya untuk tetap terlaksananya proses pembelajaran ini yaitu dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, contohnya seperti Zoom. Nah, untuk kendala yang saya hadapi selama ini selama menjadi mahasiswa yaitu yang paling utama yaitu jaringan ya. Karena jaringan ini sangat penting untuk menunjang kita dalam mengakses suatu hal yang perlu kita tahu. Jika tidak ada jaringan internet itu saya biasanya kesusahan untuk mengakses apapun. Bagi saya seorang maba, hal ini tentunya butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi karena bisa dikatakan SMA dengan kuliah itu sangat beda. Jadi mau tidak mau saya harus menyesuaikan baik dalam segi pembelajaran, apalagi ini adalah waktunya pandemi COVID-19. Jadi semua harus disesuaikan. Dengan adanya kendala yang Anda jelaskan tadi, apa yang Saudari Rachel lakukan pada saat ujian berlangsung dan ketika ada beberapa tugas yang tenggat waktunya hanya hitungan jam? Baik, terkait dengan kendala tadi, karena notabene rumah saya termasuk ke dalam lingkungan yang susah sinyal ya. Jadi untuk melakukan ujian ataupun ada tugas-tugas yang sekiranya sangat penting, itu saya biasanya pergi mencari tempat yang tentunya sinyalnya stabil seperti ke rumah teman ataupun ke rumah saudara yang sekiranya membuat saya bisa mengakses suatu hal apapun yang berkaitan dengan pembelajaran atau materi yang saya pelajari.
Menurut Anda, mata kuliah apa sih yang membutuhkan perhatian lebih untuk menerima dan memahami materi? Menurut saya, materi yang memerlukan perhatian lebih untuk saya menerima dan memahaminya yaitu fisika. Karena notabene saya mungkin basic tidak dalam hitungan ya, saya dalam hafalan. Jadi saya ketika terdapat materi fisika yang saya dapat itu tidak bisa langsung cepat saya pahami. Jadi saya butuh waktu lama untuk memahaminya. Mengapa Saudari Rachel menganggap bahwa fisika itu mata kuliah yang sulit? Menurut saya, mengapa fisika itu sulit? Karena mungkin seperti yang sudah saya katakan tadi, basic saya bukan di hitungan, dan karena seperti yang kita tahu fisika merupakan suatu pelajaran yang memiliki banyak rumus, jadi saya kurang dapat memahami ya apa saja yang terdapat dalam fisika secara cepat. Dan di kelas saya sendiri itu biasanya dosen itu tidak terlalu menerangkan materi, namun yang lebih aktif itu mahasiswa, dan ketika melakukan presentasi yang hanya dilakukan sesi tanya jawab saja. Jadi ketika saya akan memahami materi tersebut, saya merasa kesulitan. Bagaimana ketika Anda tidak memahami beberapa materi yang Anda pelajari? Apakah Anda akan bertanya pada teman atau mencari sumber pembelajaran lain yang menurut Anda bisa mengatasinya? Dan biasanya hal yang saya lakukan ketika saya tidak memahami materi fisika tersebut yaitu saya biasanya yang utama yaitu bertanya teman, karena bertanya teman yaitu hal yang paling mudah dilakukan. Namun itu juga tergantung jika teman saya juga mengerti. Kalau tidak mengerti, saya biasanya melakukan alternatif melihat media lain seperti YouTube mengenai materi yang saya tidak pahami tersebut. Baik, terima kasih Saudari Rachel atas kesediaan waktunya untuk bisa menjelaskan sedikit pengalamannya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Dari sedikit penjelasan Saudari Rachel Nurlializawati, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara online akan ada beberapa kendala yang bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa, baik itu kendala jaringan, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian, mata kuliah fisika merupakan mata kuliah yang dirasa sangat sulit untuk bisa dipahami. Hal tersebut dikarenakan mekanisme sistem pembelajaran pada mata kuliah fisika lebih kepada keaktifan mahasiswa dalam presentasi dan tanya jawab. Sedangkan, dalam fisika sendiri juga butuh pemahaman yang cukup dalam perhitungan terkait materi fisika. Dan cara untuk mengatasi ketidakpahaman tersebut, mahasiswa bisa mengakses materi melalui media lain seperti YouTube. Dan pemirsa, sekian informasi yang bisa disampaikan dalam program Breaking News. Saya Syafie Rahmatullah mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.